Halo teman-teman, kembali lagi di YBB Talks, di podcast dari program YBB dan IES. Sekarang di episode selanjutnya ya, setelah kita ngobrol banyak dengan teman-teman lainnya, sekarang kita kedatangan tamu lagi, dan ini juga dari membernya YBB ya, di tahun 2020 ya, internshipnya, terus pesertanya sorry, terus kemudian menjadi internship gitu ya. Nah ini kan hal yang baru yang harus dikulik kan gitu kan, karena kemarin kan ada yang magang aja, staff aja gitu kan, dan ini double nih gitu. Sini ada Mbak Nana ya, boleh kenal dulu Mbak Nana. Baik, perkenalkan saya Nandiro, biasa dipanggil Nana atau Naziro, ya sesuka teman-teman yang manggil. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018, lulus 2022 bulan Juli kemarin. Oh iya, selamat ya. Sekarang udah di pondok, alhamdulillah udah kerja ya. Tadi lulus langsung udah aktivitas ya. Alhamdulillah. Okay. Saya alumni delegasi Istanbul Youth Summit 2020 dan alumni intern program YBB 2021. Oke, jadi nyambung ini ya, dari peserta ya naik kelas lah ya. Iya, harus. Ya. Waktu udah peserta lihat anak magang-magangnya, terus lihat timnya internship gitu kan, terus akhirnya di internship gitu. Iya. Di bagian apa internship? Bagian divisi sponsorship. Dulu awalnya tahu YBB ya, yang besarnya YBB. Itu dari mana? Gimana? Awalnya itu tahun 2019, tahunnya IES dulu, Kak. Oh, malah IES dulu. IES dulu. Okay. Itu Instagramnya dari awal saya kuliah udah ada ini kayak rancangan apa ya? Rancangan mimpi atau apa sih kayak gitu? Oh iya, tulislah resolusi tahun gitu. Berikutnya gitu. Nah, itu saya tuliskan minimal pertukaran pelajar luar negeri gitu. Nah, dari situ saya itu merealisasikannya dengan kayak cari-cari di IG gitu, random sebenarnya Kak, random. Terus nggak tahu mungkin jalannya Allah. Nah, saya ketemu Istanbul Youth Summit gitu. Nah, dari situ saya searching, akhirnya saya dalami, saya pahami, tertariklah. Dan untuk perjalanannya memang nggak singkat, banyak banget struggle-nya, tapi akhirnya alhamdulillah bisa ikut sebagai partisipan atau delegasi 2020 itu. Oke. Nah, barulah ketika masuk ke IES itu baru tahu YBB kalau ternyata Istanbul Youth Summit ini diselenggarakan oleh Youth Break the Boundaries gitu. Jadi tahunya itu programnya dulu, IES-nya dulu. IES-nya dulu baru tahu nanti ternyata ada yang menaungi gitu ya. Iya. Berarti waktu jadi peserta itu tadi tahunya emang sendiri-sendiri karena kemauan tadi ya, karena ada kebutuhan si Mbak Nana pingin ya internasional inilah buat scholarship atau apapun gitu ya. Akhirnya ketemulah dari IES tadi. Nah, ketika jadi peserta waktu itu ya, itu apa yang dibahas topiknya? Saya dulu proyek sosialnya itu membahas tentang bahaya gawe untuk anak. Sosmed? Iya, handphone itu smartphone itu. Nah, sosialisasi gawe untuk anak ini biar tidak disalahgunakan dan kita memberikan pemahaman kepada orang tua itu kami selenggarakan di Car Free Day. Oh, Malang. Waktu itu karena banyak tim kami yang berasal dari Cibubur, maka di sana gitu. Oke. Di Cibubur ya, di CFD ya. Nah, itu berarti dari gawai itu dari segi sosialnya apa yang diangkat dari bahaya itu, bahaya yang gimana? Waktu itu isunya anak-anak kan sering main HP terus bahkan sampai lupa waktu, bahkan ada yang sampai 15 jam lihat HP. Sindrom atau apa yang toksik. Ya, sampai ketika HP-nya diminta bahkan dia nangis atau tantrum gitu. Nah, itu bahaya yang kami bahas gitu. Nah, di situ kami memberikan pemahaman kepada orang tua bahwasanya boleh pemakaian HP tapi ada waktu-waktunya gitu. Kayak gitu. Sama, iya sih, iya. Dan kami juga di Car Free Day itu kan dikampanyekan di Car Free Day gitu ya. Itu kami menunjukkan tentang
permainan tradisional yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anaknya supaya bisa teralihkan sedikit dari gawai gitu. Jadi dari situ dari sisi mungkin ke anak-anak itu detox digital toksiknya itu tadi ya, ke ketergantungan terhadap handphone gitu kan. Itu yang dibahas ya waktu itu ya. Iya, benar. Dan akhirnya dari situ majulah ke presentasi gitu kan ya. Dulu timnya berapa orang? 8 atau 9 gitu, lupa. Oh, waktu itu tapi kan belum pandemi ya, jadi masih Awal pandemi. oh berangkat awal pandemi awalnya. 2020 soalnya. Okay, 2020 bulan Februari kalau nggak salah. OTW udah. Januari, tanggal 27 Januari. Ha. Sampai berapa itu? Tapi isunya kan masih di Cina aja kan, belum sampai ke udah sampai ke Turki. Lumayan. Bahkan perjalanan. ketika kami jalan-jalan itu Belum maskeran kan tapi kan? belum maskeran. Oke. Baru pulang baru itu Iya, langsung dor waktu ketika nyampe di Indonesia. ya untungnya ya, maksudnya untungnya berangkatnya sebelum booming ya gitu. Nah, ketika jadi peserta kira-kira apa yang didapat Peserta. experience? Yang paling saya rasakan itu relasi. Bukan hanya di Indonesia tapi juga punya teman di Turki gitu. Nah, kenal beberapa pihak penting gitu, Kak. Jadi saya waktu IES sebagai delegasi itu saya ngajukan sponsor. Otomatis di situ saya kenal oleh orang-orang penting. Oh, elit global ya. Okay. Elit lokal. Elit lokal. Baru lokal, ya. Iya. Berarti ngajuin bantuan ke PT Semen. Waktu itu yang ada di daerah saya. Di mana itu? Di Tuban. PT Semen Indonesia. Terima kasih banyak buat bapaknya gitu. Terima kasih sudah di-endorse. Terima kasih. Iya itu bahkan saya tidak memberikan feedback apa-apa, tidak diminta untuk memberikan apa. Biasanya kan kalau sponsor apa yang bisa saya terima dari sponsor yang bisa saya berikan ke kamu. Nah, di sini pihak-pihak yang memberikan saya dana hibah ya, itu tidak minta imbalan apapun. Nah, di situ sampai sekarang menjadi beban moral atau apa? Saya merasa kayak saya bertanggung jawab untuk menjadi orang besar di kemudian hari gitu. Karena berkat mereka lah saya bisa ada di sini gitu. Kayak gitu. Oke, jadi itu ya yang akhirnya experience-nya ke bawah itu harus menjadi sesuatu gitu kan ya, karena udah diberangkatin segala macam, udah dapat ilmu dari sana. Yang balik ke Indonesia harus majuin dia jengkai lingkungan terkecil lah ya, kota lah kayak Tuban itu tadi ya. Amin. Bisa jadi keren lah karena ada Mbak Nana gitu kan. Amin. Oke, nah terus kan habis dari peserta kan ini move ke kenapa kok pengen kembali lagi dan menjadi panitia apa yang bikin ke YBB? Awalnya itu saya tidak tahu sama sekali ada internship program di YBB. Nah, kemudian saya waktu sebagai delegasi 2020 itu saya itu benar-benar seorang diri dari daerah saya. Nah, itu saya jadi kenalnya sama 4 orang. Nah, ini kemudian sampai sekarang grupnya masih ada. Jadi karena kita 5, satunya sama saya jadi 5 menara. Nah, nah itu karena setelah habis IS itu akhirnya kalau ada info apa-apa itu kami saling share gitu. Apa tuh info terkait apa tuh? Nah itu kebetulan ada internship program YBB itu Kak. Nah internship program YBB itu, ayo siapa yang mau ikut gitu. Akhirnya dia daftar, teman saya yang menunjukkan daftar, terus saya juga daftar. Ternyata yang lolos saya gitu. Teman kamu nggak lolos? Ya belum rezeki. Ya. Berarti dari situ ya, dari sasaran info 5 menara tadi. Iya, 5 menara. Terus akhirnya tahu internship program YBB. Keterima. Itu udah milih yang bagian sponsorship. Ya, saya itu juga cari peluang lah. Oh iya, saya punya pengalaman. Itu waktu itu kan ada divisi sponsorship. Oh iya, kemarin kan saya punya berhasil ngalahin PT Semen tadi. Ya, relasi gitu kan. Jago nih gitu kan. Akhirnya saya cobalah gitu kan, kayak cari yang berpeluang banget kan Kak gitu. Nah, yang paling lead itu ya. Makanya saya terus daftar yang divisi sponsorship itu dan alhamdulillah lolos pemberkasan, kemudian lolos wawancara. Alhamdulillah masuk internship program itu. Iya, masuk internship program. Nah, ini kan akhirnya ketemu lah internalnya ya. salah satunya gitu kan. Terus ya, selama internship program apa nih? Ada ininya insight atau experience apa sih kena di internship?
ibaratnya gini, ketika usaha itu sebagai pintu, maka doa adalah kuncinya.